Lari lubang tu kateh. Tiba dia teh nyomandian Abu Lahab na magalimang kotoran. Cik Nabi, apa kau membuat safety tank jadi bawa janjang nak? Atau apa negara? Itu Nabi itu akhlak beliau. Nggak ada ingin membalik sakit hatinya kau orang nan kamaniayonyo. Kalau seperti itu kita nak anak-anak muda saya, cucu saya, kama pai awak terpakai di orang. Tapi kalau awak mentiko langit kurang aja, itu nak kata pakai awak dia. Tapi kalau kita tinggalkan sejarah Nabi, yang utama itu dalam hidup ini kita menjadi manusia yang bernilai, yang berharga tinggi adalah orang yang berakhlak baik. Yang berkala baik itu yang akan kita tiru. Yang pertama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau jadi acuan? Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, akhlaknya itu dipuji oleh Allah. Ada ayatnya Pak Ustaz? Ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Siapa yang memuji akhlak Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita walaupun tidak akan dipuji seperti itu oleh Allah, akhlak kita minimal bapak-bapak dalam hidup ini tidak ada kita menganiaya orang. Tidak ada kita merugikan orang. Yang ada itu membantu orang. Kaum muslimin perjemaah, kalau dalam hidup kita banyak merugikan orang lain, itu akhlak kita namanya akhlakul mazmumah. Akhlak yang tercela. Untuk mendapatkan akhlak yang baik yang terpuji itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pedomannya dua. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi. Maka dalam hadis yang saya baca tadi, taraktu fikum amraini, kata Nabi. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka atau dua tuntunan. Kadang-kadang awak dininam ke Pak Girdin, kalau menyebut pusako itu kebayang awak tanah. Tanah dan ada di panti. Tanah dan ada di Pasaman Barat. Tanah dan ada di Rauk. Tanah dan ada di Lubuk Sekapil. Tanah dan ada di Bonjol. Asal menyebut pusako takana tanah. Takana sawah. Tapi Nabi mengatakan pusaka itu apa? Pusaka nantak kalapuk di hujan, nantak kalakang di paneh, tidak bisa diubah orang, itulah dia Al-Quran. Kita harus berpedoman ke sana kalau ingin kita terpuji seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa rahasia yang pertama Rasulullah itu terpuji? Ketika dia mudana, ya katakanlah dia pemuda seperti anak-anak muda, setiap tanggal 1 Zulhijjah itu Ka'bah itu dibasuh. Kalau sekarang tanggal 10 lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang menonton ketika mencuci Ka'bah itu, maka petugas itu terhalang-halang membersihkan. Sekarang tanggal 10 Zulhijjah dibersihkan, orang tidak ada menonton karena tanggal 10 Zulhijjah itu orang di suatu titik namanya Muzdalifah akan berangkat ke Mina. Jadi orang langang dekat Ka'bah. Di zaman beliau masih pemuda, belum menjadi rasul, setelah membersihkan Ka'bah itu orang-orang Quraisy
kan ada di sana batu hijir aswad. Ketika kemalataan katampeknya batu tu batangkala kepala suku kok. Kita ambil salah sukunya suku Minang salah doa lu sebab dia pun tak lopal suku Arab tu. Macam ni aku Melayu Sikumbang pilih nang kecil ni mama orang pilih inyo nan berhak meletak batu ke tempatnya. Kecil ni mama orang Melayu inyo lo. Nan kecil orang Sikumbang inyo lo. Nan kecil orang Caniago. Hampir adu jotos. Nabi ketika itu seorang anak muda. Apa kata Nabi? Bapak-bapak, mama-mama, ndak usah kita bertangka. Kalau menurut ambo, ya kan? Nan berhak meletakkan batu ke besok ke tempatnya. Sia nan datang bertamu ke Masjidil Haram masuk ke dalam. Siapa yang datang pertama, dia yang berhak meletakkan batu itu. Jadi berundo lah orang ku pak. Orang Melayu berundo, orang Sekumbang berundo, orang Caniago berundo, orang pilih berundo. Sama-sama tidak tidur karena ingin lebih awal tiba di masjid. Karena mereka itu berjaga-jaga semua. Sama-sama tiba sedinyo di musajid. Apa alai? Mereka melihat ke dalam. Ternyata di dalam masjid sebelum mereka masuk, Nabi Muhammad yang anak muda ketika itu sudah berada di dalam masjid itu. Kecik kepala suku kok, kalau baiko caranya Muhammad ko saja kita suruh meletakkan. Meletak batu jiraswat ke tempatnya. Ya kan Muhammad? Karena kamu yang duluan masuk masjid, engkaulah meletakkan batu ini. Kami sepakat semuanya. Kenapa? Karena selama ini orang Quraisy itu sudah memberi gelar Nabi Al-Amin. Ini aneh Pak. Kalau orang Islam bagi gelar Nabi Al-Amin, itulah ini. Sadang tapik pasang bola pukul 2 matahari di tengah mana tulang punggung. Tak cici di lubang, tak isi di ruang. Tapik. Tapi yang memberi gelar orang kafir. Al-Amin itu apa artinya? Orang yang jujur. Tidak ada universitas di dunia ini yang sarjananya sudah dilantik. Ini sarjana Al-Amin. Bisa dipercaya. Nah ada itu. Ya kan? Jadi yang memberi gelar Nabi Al-Amin itu orang kafir. Nabi kan sudah dipersilakan meletakkan batu itu ke tempatnya. Anak muda yang sangat muda itu sangat bijaksana. Nyambil sorban ke? Kan sudut nyampe ke? Anyo kambangan sorban tu. Dia teh tembok nandata tu nyolataan batu hijir aswad tu di dalam. Mama dari suku pilih pacik sudut sorban kocik. Mama dari suku Melayu pacik sudut sorban kocik. Mama dari suku Sikumbang pacik sudut sorban kocik. Mama dari suku Caniago pacik sudut sorban kocik. Nyuruh tagak dia Nabi. Kampe-ampeknya mangke sorban tu. Lah tangke kate anyo ambil de Nabi inyo nan malata angkat sampai. Orang tadi jadi damai. Ini harapan kami kepada anak-anak muda kami ini. Sialai nan kamandamaikan nagariko kalau ndak awak nan tinggal di situ. Ya kan? Ada dun sana awak dirantau. Inyo ndak mambiandang rapi. Nyuange awak di tapi api, dingin di tapi air. Itulah salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Betapa mulianya beliau.
Jadi bukan hari lahirnya yang kita peringati, tetapi meniru akhlaknya. Tidak tertiru pas serupa beliau, indak mantiko saya lawan. Tidak mantiko di kampung, kalau tidak jadi saliang kaneh. Ya kan? Ini perlu ditiru oleh para remaja. Yang mengarahkan siapa? Orang tua-tua. Kalau orang tua-tua menyuruh pemuda ini menghidupkan remaja masjid, ya kan? Menghidupkan remaja tahfiz, menghidupkan remaja yang selalu ada majelis taklimnya, pengajian-pengajiannya, itu harus dimotivasi oleh yang tua. Ya kan? Anak-anak disuruh pergi ke surau, awak sudah sembahyang isya main domino. Nenek ke surau lena orang beraja, awak pergi ke lapau main domino. Nyo mairi parang nyo barani mairi karajo jauh sau. Kemudian Nabi itu berhasil. Tandanya apa? Sampai agama Islam ini ke negeri kita. Nabi itu tidak pernah ke negeri awak ke apa? Piagamo nanya bawa sampai. Kunci keberhasilannya ini yang akan kita tiru. Pertama apa? Kenapa beliau berhasil? Karena Rasulullah itu mengembangkan agama tidak dengan paksaan, tapi dengan bijaksana. Bagaimana bijaksananya beliau? Beliau itu tidak ada dendam kepada orang lain. Suatu kali beliau pulang dari masjid, Abu Lahab tidak berhasil jo menggaduh Nabi. Karena Abu Lahab itu beraninya di belakang, Pak. Kalau lah adu-aduannya Nabi, tidak tahu dia nyatayo, dia orang Abu Lahab di belakang engkau macam-macam ke Muhammad. Malah tamu jenyo engkau tunduk saja. Kata Abu Lahab, aduh saya di belakang Muhammad tu nama jago. Benda ular gadang, benda harimau. Takut Allah menjadi. Ya kan? Tu kata Abu Lahab. Kaum muslimin, Abu Lahab nan serupa itu tu, ya kan? Akhirnya nyebui akal untuk meniayo Nabi. Aduh, nyogali lubang di bawah janjang rumahnya, lubang dalam. Tu nyolampo joka kayu-kayu masih, nyogia tanah. Muka sunya kalau Nabi datangnya kan apa etik dari Nabi itu Abu Lahab. Kalau nyo datang ke rumah sebelum naik janjang, nyo pijak lubang tu masuk ke dalam lubang atau nyo timbun leh. Itu makasihnya. Ya kan? Nyo suruh anaknya tu adik dari Nabi. Nah, tolong himbau Muhammad pula ke rumah awak. Nyo santiang mau ruik kepala tu, kepala apa sakit. Tiba anak Abu Lahab ke rumah Nabi. Ya kan? Ayah sakit kepala, tolong ubek seketik, entah kakaknya, entah babang, entah baju, tak tahu. Apa ini Nabi? Nabi dalam perjalanan karena janjang tulai, beliau ke memijak lubang tadi Pak, diingin endek malaikat Jibril. Muhammad, hati-hati. Itu yang akan engkau injak itu adalah lubang untuk menjari engkau. Kalau tak pijak engkau masuk ke dalam. Jadi tiba di sini langsung si kaki Nabi melangkah ke anak janjang. Ndak tak pijak dia lubang tu. Selamatnya kata. Selamat Nabi itu kata. Betul-betul kecil Abu Lahab. Indak kanai. Indak kanai. Tiba dia bapak de sakit na kepala Muhammad. Kalau nguri engkau kan pandai mau nguri. Nyuri dia Nabi.
Ndak apa kalau Pak banyak saya minum air putih aja. Ya kan? Sebenarnya Nabi tahu bahasa Abu Lahab ko pura. Para jemaah yang kaum muslimin, lah sudah nyuruh Pak keteknya tu nyupai kawal. Abu Lahab maru Allah Nabi turun tu tapi jak dia lubang kau. Nabi lah tahu bahasa itu lubangnya langkah lo Nabi ni. Selamat lo tiba di rumah. Ya kan? Kaum muslimin ndak tanggung berang Abu Lahab kau. Usahanya ndak berhasil. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, Nabi lah tanang saya di rumah. Abu Lahab kau tanang lo di rumahnya. Baik ko ada keperanduannya, nyo kecil ni orang kudonya lapeh. Pak Bu, oh Pak Bu, kudo apa lapeh Pak? Balari saya Abu Lahab kau turun janjang, ndak terkena nyo lubang nyo kali ni. Masuk ke dalam lubang tu. Bagalimang jo kotoran, kakinya kena pacang kacau. Makiat-makiatnya di dalam. Siana menggali lubang, inyo nan menimbun. Jadi jangan dibuat nan buruk-buruk lah calik salah si sambo. Iya kan? Apa kini? Nan elok-elok nan kita buat. Iya kan? Kata Abu Lahab kau ke anaknya, nak tolong anjuran tali cik untuk apa bapa cik kata semakinnya turunan tali dia anaknya semakin lari lubang tu ke bawah tambah dalam. Memakiat-makiat Abu Lahab. Keciknya nak tolong imbau Muhammad lah, kok lainnya bisa menolong aku awak Muhammad lah, mati jelang dalam lubang tu. Wa ana mangali kini jatuh bang, bukan siang kamaniayo den kiro wa ana naik. Tapi Nabi tidak. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, pai Nabi ke sinan. Indak pakai tali ke dia terus mendoa saja ke Allah nyobetot tangannya. Lari lubang tu kata. Tiba dia teh nyo mandian Abu Lahab nama galimang kotoran. Kecik Nabi apa kau membuat safety tank jadi bawah janjang nak? Atau apa negara? Itu Nabi itu akhlak beliau. Tidak ada ingin membalik sakit hatinya kau orang nan kamaniayonya. Kalau seperti itu kita nak anak-anak muda saya, cucu saya, kama pai awak terpakai di orang. Tapi kalau awak mentiko langit kurang ajar, itu tak kata pakai awak dia.